Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lista Tria dengan NIM 19041401 dari Prodi S1 Manajemen 19A1. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk UC 1000 di Wonogiri. Latar belakang. Dalam setiap bisnis usaha, pemasaran memegang peranan yang sangat penting. Sebuah usaha dapat meraih kesuksesan apabila memiliki strategi pemasaran yang handal. Sebaliknya, apabila strategi pemasaran suatu usaha tidak dilakukan dengan baik, maka hasil yang didapatkan juga tidak maksimal. Strategi bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi memiliki pengaruh yang mendasari keputusan konsumen dalam melakukan pembelian suatu produk. Untuk bisa memperoleh keberhasilan dalam mempengaruhi keputusan pembelian konsumen, perusahaan harus mempunyai strategi dalam upaya meraih perhatian konsumen, seperti memberikan inovasi-inovasi pada produk yang ditawarkan dengan mengikuti tren yang ada pada saat ini, dan membangun komunikasi yang baik dengan konsumen, agar kita tahu bagaimana respon yang diberikan oleh konsumen. Rumusan masalah. Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan di atas mengenai bauran pemasaran atau marketing mix dan keputusan pembelian, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk UC 1000 di Wonogiri. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh bauran pemasaran yang terdiri dari produk, harga, promosi, dan distribusi terhadap keputusan pembelian produk UC 1000 di Wonogiri. Manfaat penelitian. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan pengetahuan dan sebagai bukti empiris adanya pengaruh bauran pemasaran meliputi produk, harga, promosi, dan distribusi terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk UC 1000 di Wonogiri. Kemudian manfaat yang kedua yaitu manfaat praktis. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi dan bahan bacaan mengenai pengaruh bauran pemasaran meliputi produk, harga, promosi, dan distribusi terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk UC 1000 di Wonogiri, baik bagi peneliti, pembaca, maupun masyarakat Indonesia. Tinjauan pustaka. Keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong, mendefinisikan bahwa keputusan pembelian merupakan bagian dari perilaku konsumen, yaitu studi tentang bagaimana individu, kelompok, dan organisasi memilih, membeli, menggunakan, dan bagaimana barang, jasa, ide, atau pengalaman untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Yang kedua yaitu bauran pemasaran atau marketing mix. Menurut Sumarai dan Suprihanto menjelaskan marketing mix adalah kombinasi variabel atau kegiatan yang merupakan inti dari sistem pemasaran, yaitu produk, harga, promosi, dan distribusi. Yang ketiga yaitu perilaku konsumen. Perilaku konsumen adalah tindakan yang langsung terlibat dalam mendapatkan, mengkonsumsi, serta menghabiskan produk dan jasa, termasuk proses keputusan yang mendahului dan menyusul tindakan ini. Yang keempat yaitu pengaruh bauran pemasaran terhadap keputusan pembelian. Menurut Kotler dan Armstrong, ada 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen hingga akhirnya memutuskan untuk melakukan pembelian, yaitu faktor budaya, faktor sosial, faktor pribadi, dan faktor psikologis. Faktor-faktor ini memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap konsumen dalam memilih produk yang akan dibelinya. Kerangka konseptual. Kerangka pemikiran menggambarkan hubungan dari variabel independen, dalam hal ini adalah produk, X1, harga, X2, promosi, X3, dan distribusi, X4, terhadap variabel dependen yaitu keputusan pembelian, Y. Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang ada, maka dapat disusun kerangka pemikiran yang terlihat pada gambar di bawah ini. Produk X1 berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Harga
berpengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian, promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian, dan distribusi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian. Hipotesis penelitian. Dengan mengacu pada rumusan masalah, landasan teori, dan kerangka konseptual tersebut, maka hipotesis yang diajukan pada penelitian ini adalah hipotesis yang pertama, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bauran pemasaran produk X1 terhadap keputusan pembelian produk UC1000 oleh konsumen. Hipotesis yang kedua yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bauran pemasaran harga X2 terhadap keputusan pembelian produk UC1000 oleh konsumen. Hipotesis yang ketiga yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bauran pemasaran promosi X3 terhadap keputusan pembelian produk UC1000 oleh konsumen. Dan hipotesis yang keempat yaitu terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel bauran pemasaran distribusi terhadap keputusan pembelian produk UC1000 oleh konsumen. Metode penelitian. Strategi penelitian yang digunakan adalah strategi asosiatif. Skala pengukuran yang digunakan yaitu skala Likert dengan metode pengumpulan data menggunakan kuesioner. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah masyarakat di Kabupaten Wonogiri, dan sampel pada penelitian ini adalah sebanyak 30 orang dengan teknik pengambilan sampel. Pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling. Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu uji validitas, uji reliabilitas, uji asumsi klasik, dan uji analisis linear berganda. Hasil dan pembahasan. Uji reliabilitas. Pada tabel 1 reliability statistik menunjukkan hasil analisis dari uji reliabilitas dengan Cronbach's alpha adalah 0,888 dari 15 item variabel. Nilai reliabilitas 0,888 adalah nilai moderat, sehingga kuesioner ini dikatakan konsisten atau reliable. Uji validitas. Pada tabel 2 di atas diketahui nilai KMOMSA atau Kaiser-Meyer-Olkin Measure of Sampling Adequacy sebesar 0,689 lebih besar dari 0,50, dan nilai Berlet Test of Sphericity dengan signifikan 0,000 kurang dari 0,50, maka analisis faktor dalam penelitian ini dikatakan valid. Pada tabel 3 rotate komponen metrik di atas diketahui bahwa nilai faktor loading pada indikator variabel X1.3 lebih besar dari 0,7, maka bisa disimpulkan bahwa indikator variabel produk dinyatakan valid. Nilai faktor loading pada indikator variabel X2.1, X2.2 lebih besar dari 0,7, maka bisa disimpulkan bahwa indikator variabel harga dinyatakan valid. Nilai faktor loading pada indikator variabel X3.1, X3.2, X3.3 lebih dari 0,7, maka bisa disimpulkan bahwa indikator variabel promosi dinyatakan valid. Nilai faktor loading pada indikator variabel X4.3 lebih dari 0,7, maka bisa disimpulkan bahwa indikator variabel distribusi dinyatakan valid. Nilai faktor loading pada indikator variabel Y1 dan Y3 lebih besar dari 0,7, maka bisa disimpulkan bahwa indikator variabel keputusan pembelian dinyatakan valid. Uji multikolinearitas. Dapat diketahui dari hasil uji multikolinearitas di atas, variabel independen memiliki nilai tolerance lebih dari 0,100 dan VIV kurang dari 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala multikolinearitas. Uji heteroskedastisitas. Dapat diketahui dari hasil uji heteroskedastisitas di atas, nilai signifikan untuk variabel produk atau X1 sebesar 0,089 lebih dari 0,05.
Nilai signifikan untuk variabel harga atau X2 sebesar 0,115 lebih besar dari 0,05. Nilai signifikan untuk variabel promosi atau X3 sebesar 0,265 lebih besar dari 0,05. Nilai signifikan untuk variabel distribusi X4 sebesar 0,465 lebih besar dari 0,05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, X3, X4 tidak terjadi gejala heteroskedastisitas dengan nilai signifikan yang didapat lebih besar dari 0,05 atau tingkat kepercayaan statistik 95% atau 0,05. Uji F atau simultan hipotesis. Dapat diketahui dari hasil uji F di atas, nilai signifikan untuk variabel X1, X2, X3, dan X4 secara simultan terhadap Y adalah sebesar 0,002 kurang dari 0,05 dan nilai F hitung 5,805 lebih besar dari F tabel 2,60 sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel X1, X2, X3, dan X4 secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Uji T atau partial hipotesis. Pengujian hipotesis yang pertama dapat diketahui dari hasil uji T pada variabel produk, nilai signifikan sebesar 0,641 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung negatif 0,472 kurang dari T tabel 2,060 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima yang berarti produk tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Pengujian hipotesis yang kedua dapat diketahui dari hasil uji T pada variabel harga, nilai signifikan sebesar 0,740 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung negatif 0,335 kurang dari T tabel 2,060 sehingga dapat disimpulkan bahwa A0 diterima yang berarti harga tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Kemudian pengujian hipotesis yang ketiga dapat diketahui dari hasil uji T pada variabel promosi, nilai signifikan sebesar 0,002 kurang dari 0,05 dan nilai T hitung 3,372 lebih besar dari T tabel 2,060 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak yang berarti promosi terdapat pengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian. Pengujian hipotesis yang keempat dapat diketahui dari hasil uji T pada variabel distribusi, nilai signifikan sebesar 0,883 lebih besar dari 0,05 dan nilai T hitung 0,148 kurang dari T tabel 2,060 sehingga dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dan berarti distribusi tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian. Uji koefisien determinasi atau R-square dapat diketahui dari hasil uji koefisien determinasi atau R-square, nilai adjusted R-square sebesar 0,399. Hal ini mengandung arti bahwa pengaruh variabel promosi atau X1, harga X2, promosi X3, distribusi X4 secara simultan terhadap variabel Y adalah sebesar 39,9% dan sisanya 60,1% dipengaruhi variabel lain di luar penelitian ini. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut. Produk tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk UC 1000 di Wonogiri. Yang kedua, harga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk UC 1000 di Wonogiri. Yang ketiga, promosi berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk UC 1000 di Wonogiri. Dan yang terakhir, distribusi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keputusan pembelian konsumen pada produk UC 1000 di Wonogiri. Saran. Berdasarkan kesimpulan hasil penelitian di atas, maka saran yang dapat disampaikan oleh peneliti adalah sebagai berikut.
Yang pertama, untuk meningkatkan keunggulan dalam bersaing dari sisi harga, perusahaan harus dapat meminimalisir biaya produksi dengan mempertahankan kualitas produk dan menetapkan harga yang berlaku di pasaran agar konsumen tetap loyal dalam melakukan pembelian produk. Yang kedua, dari sisi distribusi, perusahaan harus memperluas pasar agar bisa menjangkau banyak konsumen atau target pasar. Dan yang terakhir yaitu perusahaan harus bisa mengembangkan produk agar terus memberikan pengaruh terhadap konsumen dalam melakukan keputusan pembelian. Keterbatasan penelitian. Beberapa keterbatasan dalam penelitian ini antara lain, yang pertama jumlah responden yang hanya 30 orang, tentunya masih kurang untuk menggambarkan keadaan yang sesungguhnya. Yang kedua, dalam proses pengambilan data, informasi yang diberikan responden melalui kuesioner terkadang tidak menunjukkan pendapat responden yang sebenarnya, karena terkadang perbedaan pemikiran tiap responden, pemahaman, dan juga faktor lain seperti kejujuran saat pengisian pendapat responden dalam kuesionernya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.